Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dikabarkan sangat optimis bisa mengamankan jasa Federico Chiesa dengan status pinjaman dari Liverpool pada jendela transfer Januari mendatang. Hal ini menurut Tuttosport via FC Inter 1908 bahwa Presiden Inter BP Marotta memiliki hubungan baik dengan agen Chiesa yang dapat memperlancar proses negosiasi. Dengan hubungan baik tersebut, peluang untuk mengamankan kesepakatan pinjaman di bulan Januari 2025 menjadi lebih realistis. Setelah pindah dari Juventus ke Liverpool, Chiesa belum berhasil menunjukkan performa terbaiknya di Premier League. Di bawah pelatih Arne Slot, pemain berusia 27 tahun itu hanya tampil 3 kali di semua ajang. Minimnya menit bermain membuat masa depan Chiesa di Anfield diragukan, sehingga Inter melihat peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Kehadiran Federico Chiesa di lini serang Inter akan memberikan variasi dalam skema taktik Simone Inzaghi. Kemampuannya sebagai winger yang cepat, kreatif, dan handal dalam mencetak gol dapat menjadi aset berharga untuk meningkatkan performa tim di paruh kedua musim 2024-2025 ini. Bek Inter Milan Stefan De Vrij dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar dari Stadio Giuseppe Meazza. Ketertarikan dari klub-klub kaya raya Arab Saudi tampaknya bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan masa depan pemain asal Belanda tersebut. Menurut laporan Corriere dello Sport via FC Inter 1908.it, De Vrij kini tergoda pindah ke Liga Pro Saudi di penghujung karirnya. Kontraknya saat ini di Inter akan habis pada Juni mendatang. Meskipun Nerazzurri memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 1 tahun lagi, namun hingga kini klausul tersebut belum ada tanda-tanda bakal diaktifkan. Hal ini mengindikasikan jika Vrij kemungkinan besar akan dilepas pada akhir musim ini. Inter Milan dikabarkan tengah memantau bek Union Berlin Danilo Ducchi sebagai salah satu target utama mereka untuk memperkuat lini pertahanan di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Belanda ini mencuri perhatian Nerazzurri berkat performanya yang impresif di Bundesliga Jerman musim ini. Laporan menyebutkan bahwa komunikasi awal antara Inter Milan dan perwakilan Ducchi telah dilakukan. Saat ini, pemain yang juga pernah memperkuat timnas U21 Belanda itu memiliki valuasi harga sekitar 15 juta euro. Namun harga tersebut diperkirakan akan naik jika Ducchi terus menunjukkan performa luar biasa hingga akhir musim. Inter harus bergerak cepat karena potensi Ducchi kemungkinan akan menarik minat klub-klub lain di seluruh Eropa pada bursa transfer mendatang. Merekrut Ducchi akan menjadi bagian dari strategi Inter Milan untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain yang lebih muda yang memiliki potensi besar. Dengan latar belakang Ducchi yang berasal dari Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal akan keunggulan taktisnya, ia diharapkan bisa memberikan dampak instan sekaligus menjadi aset jangka panjang bagi klub. Dengan langkah cepat dan perencanaan matang, Inter Milan terus menunjukkan ambisi mereka untuk tetap kompetitif di level tertinggi, baik di kancah domestik maupun Eropa. Selain Ducchi, Nerazzurri juga tengah mengevaluasi bek Arsenal Jakub Kiwior. Manajemen Inter sangat tertarik dengan profil pemain asal Polandia ini.
Nilai transfer yang diperkirakan mencapai 25 juta euro dengan semakin minimnya kesempatan bermain di Arsenal setelah kedatangan Nuno Tavares, Marotta dan Ausilio optimis bisa mengamankan tanda tangan Kiwior. Meski demikian, persaingan dengan Juventus masih cukup kuat, mengingat klub Turin juga tertarik untuk mendapatkan jasa pemain tersebut. Sejak kepergian Kylian Mbappe, pelatih Paris Saint-Germain PSG Luis Enrique tampaknya lebih fokus pada perombakan lini tengah. Meski meraih prestasi di kompetisi domestik, PSG belum mampu mencapai target di Liga Champions. Oleh karena itu, klub berambisi untuk memperkuat skuad pada bursa transfer Januari mendatang. Kabar ini tentu menjadi perhatian Inter Milan. Pasalnya PSG dikabarkan mengincar Marcus Thuram. Rumor mengenai kemungkinan kepergian Thuram dari Inter terus berembus kencang. Striker asal Perancis itu memiliki klausul rilis sebesar 85 juta euro. Ketertarikan PSG terhadap Thuram sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu, bahkan sebelum pemain tersebut bergabung dengan Inter. Salah satu alasan PSG tertarik adalah keinginan untuk memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan Prancis dalam skuad mereka. Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital terus menunjukkan komitmen mereka untuk mengelola keuangan klub dengan cermat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menekan pengeluaran gaji pemain melalui kebijakan perekrutan pemain muda berpotensi tinggi dengan biaya rendah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas finansial klub di tengah persaingan ketat Serie A. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via fcinternews.it, Oaktree Capital berambisi mengurangi beban gaji Nerazzurri yang saat ini mencapai 143,2 juta euro bruto. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan para pesaing utama di Serie A, seperti Juventus dengan 108,4 juta euro dan AC Milan dengan 104,2 juta euro, serta Napoli dengan 86 juta euro. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan pada penjualan pemain bintang untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Meskipun fokus pada efisiensi, Oaktree tetap berupaya memastikan Inter Milan tetap kompetitif di level tertinggi. Rekrutmen pemain muda dengan potensi besar diharapkan tidak hanya membantu menjaga keuangan klub, tetapi juga memperkuat skuad untuk menghadapi tantangan di Serie A dan kompetisi Eropa. Langkah ini mencerminkan pendekatan modern dalam manajemen klub sepak bola, di mana efisiensi finansial menjadi prioritas tanpa mengorbankan ambisi olahraga. Tidak hanya Carlos Augusto yang akan segera kembali memperkuat skuad utama, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi juga akan memiliki opsi tambahan di posisi sayap dalam formasi 3-5-2, yakni Tajon Buchanan. Corriere dello Sport melaporkan Buchanan kini bertekad untuk melepaskan label pemain yang belum teruji. Ia memulai langkah tersebut pada laga kualifikasi Piala CONCACAF antara Suriname dan Kanada yang berlangsung pada Jumat malam. Pemain asal Kanada ini bermain selama 12 menit, sebuah kesempatan berharga untuk mendapatkan kembali ritme permainan setelah terakhir kali tampil di Copa America musim panas lalu.